Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan dunia maya di TikTok maupun di YouTube. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Siang ini panas tapi agak mendung sedikit ya, lumayan lah ya, bisa kering lah baju-baju yang kita jemur tadi pagi. Kalau mendungnya mudah-mudahan nanti aja hujannya agak-agak mau maghrib gitu ya, biar berasa segar kalau pas malam enak tidurnya. Siang ini saya mau bahas tentang makanan, minuman, apa yang kita konsumsi untuk tubuh kita yang Allah sebut harus yang halalan thayyiban, halal lagi baik. Kalau halal masuk ke dalam mulut kita, turun ke dalam perut kita, diolah menjadi darah, tetesan darah itu mengalir ke jantung, naik ke otak. Nah, pentingnya makanan halal ketika dia berubah menjadi darah, lalu dia juga berubah nanti menjadi daging. Ingat bahwa barang siapa yang mengkonsumsi makanan yang haram 40 hari doanya tertolak. Kenapa siklusnya 40 hari? Karena memang siklus darah itu pergantiannya 40 hari. Bayangkan ketika kita konsumsi tiap hari makanan haram. Berapa lama prosesnya itu supaya doa kita diijabah. Dan kalau itu dari makanan yang haram, minuman yang haram, menjadi darah, naik ke otak nih, di kepala kita ini nyangkut pikiran-pikiran kotor di sini. Nah, segala keberkahan ilmu susah nyangkut di sini, kepala kita ini. Juga nyangkut di hati ini, susah. Cahaya kebaikan nempel di hati itu susah kalau konsumsi yang haram. Makanya pentingnya itu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Untuk makanan minuman yang halal tidak hanya berupa bendanya yang halal, tapi juga proses mencarinya itu juga harus yang halal. Nah, ditambahkan tadi ayatnya thayyiban, tidak sekedar halal tapi juga thayyib, baik ya, baik bagi si pemakannya, si pengkonsumsinya. Saya jadi ingat YouTube saat Zakir Naik dakwah. Nah, di situ konstituennya ada yang bertanya, kenapa Tuhan itu nggak adil? Nggak adilnya gimana? Ya karena Tuhan membuat batasan, orang yang sakit nggak bisa makan enak. Nah, dijawab sama Dr. Zakir Naik itu dalam bahasanya dengan kaitan Al-Quran. Ini yang bertanya tentu non-muslim ya, yang diutamakan biasanya sama Dr. Zakir Naik itu yang bertanya dari kalangan non-muslim. Justru Allah telah nyatakan halalan thayyiban, syarat untuk konsumsi untuk kita manusia itu harus yang halal dan thayyib. Yang halal artinya diizinkan, dibolehkan, makanlah. Kalau sudah dijelaskan haram ya sudah, jangan. Terkait dengan yang sakit, emang yang sakit nggak bisa makan yang lain? Harus ya makan yang itu, yang membuat dia tambah sakit. Nah, itu pentingnya perkara yang thayyiban ini. Baik bagi orang lain belum tentu baik bagi kita. Terkait orang seperti saya sekarang lagi sakit diabetes ya.
Orang lain menganggap yang makan yang manis-manis baik karena menambah energi. Tapi bagi saya dan penderita diabetes lainnya yang konsumsi manis-manis itu tidak thayyib, tidak baik, karena akan semakin merusak tubuh. Ya, pankreas sebagai produsen insulin di dalam tubuh para penderita diabetes itu biasanya kinerjanya sudah nggak maksimal sehingga tidak mampu lagi menghasilkan insulin yang cukup. Maka mencegah konsumsi makanan manis, bahkan nasi yang nggak manis aja juga ketika diolah dalam tubuh menjadi karbohidrat itu jadi zat gula. Semua dibatasi. Ya, itulah prinsip halalan thayyiban, tidak boleh dipisahkan. Sudah bagus proses halalnya, nah diteliti lagi proses thayyibnya. Tapi kebanyakan memang kita ini sukanya ya mengikuti keinginan selera kita, keinginan nafsu kita, syahwat kita. Termasuk saya, termasuk bandel juga saya, jujur nggak bisa nahan selera yang namanya kue manis-manis. Masih susah pantang lah. Dan alhasil ya kaki saya banyak korengnya, lama sembuhnya. Ini begitu kondisinya. Ketika gula lagi tinggi, luka sedikit, bengkaknya bisa berminggu-minggu, sembuhnya, mengeringnya juga lebih lama lagi. Makanya harus memilih dengan ketat menu makanan minuman yang thayyiban itu. Ya, sekarang ini untuk yang masih muda-muda, nah kalau saya sebenarnya sih baru 40, sebenarnya masih muda lah ya. Tapi udah telanjur kena penyakit berat kayak gini, kadang mikir juga, kenapa zaman dulu waktu umur 20-an kok doyan minum Coca-Cola, Fanta, Sprite. Nah itu awalnya dari situ tuh. Saya yakin penyakit saya ini awalnya dari hobi minum minuman itu. Kenapa? Dulu pulang kerja saya rajin minum itu. Sebelum tidur minum Fanta. Favorit saya Fanta sih. Dan setiap kali ke kamar mandi pipis, bukan saya pipisnya di WC, gak berapa lama mama saya sudah bilang, kamu habis di kamar mandi ya Rul? Kenapa Mang? Itu kamar mandi banyak semut. Nah, dari situ seharusnya saya sudah menyadari bahwa saya sudah mulai terjangkit diabetes. Tapi saya abaikan. Ya sampai berlalulah waktu 10 tahun setelah itu, baru kemudian merasa berat di badan. Dan gejala-gejala penyakit yang saya derita ini, yang diabetes ini, ya di kaki itu khususnya ya. Saraf-saraf di bagian kaki, telapak kaki, dan jari-jari itu udah berasa baal, mati rasa. Efek dari kelebihan gula yang saya abaikan selama ini. Dan memang saya minum obatnya juga sesuka hati, masih tidak intensif. Inilah yang saya pelajari, pahami bahwa memang yang namanya konsumsi sesuatu, makanan, minuman tidak sekedar yang halal saja, tapi juga harus yang thayyib. Bagi yang darah tinggi, jangan konsumsi yang bikin kolesterol naik. Ya seperti itulah kondisinya. Kita sebagai manusia harus selektif. Yang halal banyak, yang thayyib juga banyak. Ya insya Allah jadi pelajaran bagi kita semua untuk bisa selektif konsumsi makanan yang sekedar halal, tidak sekedar halal tapi juga harus thayyiban. Ya itu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.